وأمتنا وعلى موت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى من وسلف الأنصار إلى حضرة النبي وآل النبي بسر أسرار سورة الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا ينور به القلوب وينقيها به عن كل الشوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة استوى في علمه الشهادة والغيوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافي العلال وفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali di subuh Jumat yang mubarakah ini Allah menetapkan kita bersama-sama tadinya melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf menunggu terbitnya sang mentari, dengan sama-sama mengambil ilmu agama menjadi sebab penerang cahaya untuk keselamatan perjalanan dunia kita dan sampai perjalanan akhirat hingga masuk ke dalam surga, mudah-mudahan amin. Dan juga tak lupa kita hadirkan di dalam majelis yang mulia yang curahan rahmat Allah limpahkan, Allah tumpahkan kepada kita semua, juga kepada mama dan abah kita, keluarga kita, sahabat kita, dan siapapun yang telah berbuat baik kepada kita ataupun yang telah berbuat baik kepada ini masjid, sedangkan mereka ataupun orang tua mereka sudah berdahulu dalam barzah, mudah-mudahan mereka pula mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, menyambung kajian kita Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ila Allah. Al-Imam Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kembali di dalam kitab ini an-nuru lahul kashfu, masih pada bab cahaya alias nur yang bagian ketiga. Ujar beliau, cahaya itu, nur itu adalah al-kashfu. Apa itu kashfu? Pembuka, pendobrak. Wal basiratu lahal hukmu, dan basirah. Apa itu basirah? Mata hati. Yang namanya basirah mata hati beda dengan mata zahir. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 kosakata. Yang satu disebut nadhara, memandang, itu rujukannya kepada mata zahir. Kalau ra'a, yara, itu juga memandang, rujukannya pada mata akal pikiran, akliyah. Sedangkan basara itu adalah memandang dengan mata hati. Jadi Allah titipkan dalam raga kita ini ada 3 mata. Mata zahir, ada mata fikir yaitu mata akal, yang ketiga mata basirah yaitu mata hati. Nah, ujar beliau wal basiratu lahal hukmu, dan mata hati itu adalah sebagai penentu. Tadi cahaya sebagai pembuka, pendobrak, lalu mata hati itu sebagai penentu atau sebagai yang memutuskan apa yang dilihat.
Habis itu al-qalbu al-iqbal wal idbar. Al-qalbu itu adalah hati. Yang mana hati itu al-iqbal wal idbar. Yang dimaksud al-iqbal wal idbar adalah hati itu bisa menerima, bisa menolak oleh dari keputusan yang dilihat oleh mata basirah yang disebut dengan mata hati. Jadi ada 3 rangkaian di dalam jiwa kita. Pertama, perlunya adanya cahaya. Pertemuan kita yang telah lewat, cahaya diumpamakan seperti tunggangan, sudah. Lalu cahaya juga disebut dengan pasukan hati, sudah. Semua itu tunggangankah, pasukankah? Tujuannya adalah mendobrak hati. Ketika cahaya itu sudah membuka hati kita, masuk ke dalam hati kita, lalu akhirnya teranglah mata basirah atau mata hati. Sama halnya mata kita ini apabila kita tutup kelopaknya, kita tidak akan melihat. Setelah itu kita buka, sama. Setelah kita buka, perlunya ada cahaya, lalu baru kita bisa melihat. Begitu juga hati. Setelah mata hati ini terbuka, dia adanya cahaya, lalu melihat. Setelah melihat, dia bisa menerima dan dia bisa menolak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Ujar musannif lagi, sya'nun nur kashful umur wa idha'uha hatta yadhhara husnuha wa qubhuha. Perkara cahaya ini sebagai pembuka segala perkara, adalah juga sebagai cahaya terang benderang yang menjadi penjelas bagi yang baik dan bagi yang tidak baik. Umpama ada satu rumah, di dalam satu rumah itu tidak ada cahaya, gelap gulita. Namun di dalamnya ada terdapat emas, terdapat ular, terdapat kalajengking, terdapat barang-barang berharga. Nah, kita disuruh masuk ke dalam rumah yang gelap gulita tadi. Maka apabila tak ada cahaya, tentu mata hati yang dititipkan oleh Allah tidak berfungsi. Sama mata zahir kita tidak berfungsi. Sama halnya dengan mata hati, kada berfungsi, kada kau melihat. Lalu akhirnya kada kau memutuskan. Apa yang diambil? Karena gelap, tak ambil ular lah, ya, tak ambil kalajengking lah. Untung-untung tak ambil emas. Allah. Kahusni ta'ah, seperti baiknya apa yang kita ambil itu seperti ta'at. Wa qubhil ma'siyah, sesuatu yang tidak baik itu seperti maksiat. Kahusni ta'ah, baik yang kita ambil itu adalah ketaatan, dan ketaatan ini pula apabila sudah cahaya itu masuk, mendobrak hati kita, lalu mata hati kita bisa melihat, lalu akhirnya bisa menentukan mata hati tadi dengan bersih, dengan suci, dia akan memilih kebaikan. Dan kebaikan itu adalah ketaatan, dan ketaatan itu tidak lengkap apabila tidak diliputi dengan ridwan, yaitu ridwannya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ridwanun minallahi akbar, dan ridha Allah itu adalah yang paling besar dituntut dalam kehidupan. Kenapa? Karena setiap apapun kebaikan, kalau Allah tidak ridha di dalam kebaikan itu, maka kebaikan itu akan tertolak. Kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka apabila kebaikan yang kita lakukan di dalamnya ada ridha Allah, maka kebaikan sekecil apapun menurut kita pasti akan diterima oleh Allah. Ujar Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya dah. Walau an talqa akhaka, walaupun kalian itu bertamu lawan saudara pian, biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Ini hal yang sepele, menurut kita gampang, ya kan? Menurut kita nyaman, tapi itulah kebaikan yang sepele menurut kita, yang kecil itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga kalau di dalamnya terdapat ridhonya Allah.
Dan ridhonya Allah, kita menuntutnya, kita mengambilnya, kita menjemputnya, ada tangga-tangga yang harus kita penuhi, ada proses yang harus kita lalui. Tidak mungkin kita mendapatkan ridha Allah kecuali melewati proses ridha yang sudah Allah hamparkan sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Pertama adalah ridhonya Rasulullah. Yang kedua di bawahnya adalah ridhonya guru kita. Di bawahnya lagi adanya ridho orang tua kita. Kalau kita hendak mendapatkan ridho Allah, orang tua kita kada ridho, guru kita kada ridho, ya kan? Rasulullah kada ridho, mustahil Allah ridho. Walaupun sembahyang dia ribuan rakaat setiap malam, tapi kuitan bian kada ridho, maka Allah kada ridho dengan 1000 rakaat yang setiap malam bian kerjakan itu. Sudah sering kita mendengar cerita Juwaid, ya kan? Juwaid seorang ulama, seorang abid, seorang ahli ibadah yang ibadahnya luar biasa. Dia bikin rumah khusus untuk ibadah. Setelah bikin rumah khusus yang berjauhan dari rumah kuitansi si Juwaid ini, akhirnya pada suatu ketika mamanya hendak perlu sesuatu dengan Juwaid. Diketoklah pintu rumah Juwaid, terdengarlah suara takbir Allahu Akbar. Mamanya sabar menunggu sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ujar mamanya, sudah tuntung anakku Juwaid, katok lagi, tok tok tok. Nah, ini mama nah di luar bukai. Si Juwaid, Allah, sambung lagi, kada menghiraukan panggilan mamanya. Akhirnya berkali-kali mamanya memanggil, si Juwaid terus menyambung sembahyang sunnahnya. Pada saat itu juga mamanya Juwaid terbesit di dalam hati, ya Allah, jangan matikan Juwaid sebelum dia mendapatkan fitnah. Ucapan ibunya si Juwaid menjadi fakta, menjadi kabul. Akhirnya Juwaid mendapatkan fitnah oleh sosok wanita pelacur, yang pada satu malam itu wanita datang ke rumah Juwaid minta tolong oleh sebab kedinginan di luar. Dibuka oleh Juwaid, itu rumah tempat dia ibadah. Setelah itu perempuan tadi bertelanjang di hadapan Juwaid yang sedang ibadah. Namun Juwaid imannya dikuatkan oleh Allah. Akhirnya tidak terjadilah maksiat zina. Si perempuan tadi putus asa karena gatal, lawannya kan ada. Oh iya mah, kedinginan ya lawannya kan ada. Yang digisang akan nggak ada. Akhirnya perempuan pelacur tadi keluar rumah Juwaid lalu mencari tempat teduh, ketemu dengan seorang penggembala kambing. Nah, sama penggembala kambingnya gatal, pelacurnya miang. Terjadilah hubungan, akhirnya hamil itu perempuan. Setelah itu hamil perempuan, si pelacur tadi menuduh Juwaid yang telah menghamilinya. Kena fitnah Juwaid oleh sebab doa ibunya yang ketika dipanggil itu Juwaid tidak mengiyakan daripada panggilan si ibu. Akhirnya geger satu kampung. Ujar orang kampung, bah kisahnya aja sembahyang sekalinya kadang lihat binian bungas jua mematuk sekalinya. Udah kita serang rumah Juwaid, kita serang itu tempat ibadah Juwaid, kita hancurkan. Udah datangan sekampungan ke rumah tempat ibadah Juwaid, teriak-teriak orang sekampung, Juwaid keluar, kalau tidak rumah ini kami bakar. Keluar Juwaid, ada apa? Ini perempuan, kamu yang zina, kamu yang menghamilinya. Ujar Juwaid, bukan aku. Kada, ini perempuan sudah mengatakan kepada kami, dia bersaksi bahwasanya engkaulah ayah daripada anak yang di dalam perut si perempuan ini. Ujar Juwaid, bukan aku. Wallahi, bersumpah Juwaid, wallahi bukan aku. Difitnah. Akhirnya Juwaid pun menundukkan kepala. Ibu Juwaid melihat, terbesit dalam hati, ya Allah, maafkan aku telah
telah mendoakan si Juraid agar mendapatkan fitnah. Ulun ridho dengan Juraid. Spontanitas doa Juraid pada saat meminta kepada Allah, ya Allah jauhkan dari fitnah ini. Dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah fitnah itu, sehingga keluarlah bayi itu dengan bisa berkata-kata. Di antara bayi dalam perjalanan kehidupan dunia yang bisa berpandir adalah diantaranya bayi di zaman Juraid. Setelah keluar itu bayi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia berkata abah bukan Juraid, abah itu mengembalikan kampung. Akhirnya yang tadi fitnah menjadi nyata bahwa Juraid yang menghamili itu perempuan tapi si penggembala kambing. Nah ini dia, gara-gara tidak menghiraukan daripada ridho mamanya, hanya mengutamakan ridho Allah. Ujarnya cukup orang sembahyang sunnah kepada Allah, aku sudah mendapatkan ridho Allah. Belum tentu. Kalau mama pian kada ridho, Allah kada ridho. Setelah itu pian ibadah pulang, tapi pian membuat guru pian murka, guru pian pulang kada ridho. Maka Rasulullah pun akan mencabut syafaatnya bagi orang yang durhaka kepada mamanya, kepada abahnya, dan kepada gurunya. Allah. Seorang guru yang sudah terikat di dalam batin disebut dengan guru mursyid atau guru murabbi. Tandanya guru mursyid, tandanya guru murabbi, apabila pian itu berguru lawan sidin hingga mimpi sidin. Hingga mimpi sidin. Di antara semua guru yang pian pernah berguru, yang pernah pian mimpi sidin aja. Atau ada juga guru yang lain, tapi yang paling rancak mimpi sidin. Maka ujar di dalam tariqah ilmu, tariqah mengambil ilmu kepada guru seperti itu diikat, dipisiti, diingkuti, jangan lagi dijauhi. Apabila kita menjauhi, maka kita memutus mata rantai antara guru mursyid dengan kita. Itu sudah Allah kasih tanda bahwasanya ini guru ikamah. Allahu Rabbi. Pernah satu ketika ada seorang santri yang sekolah di Tarim Hadramaut. Pada ketika dia pulang dari perjalanan sekolahnya, selesai dari perjalanan sekolahnya, pulang ke kampung halaman, karena di kampung halamannya adalah kampung khas, yalah padangnya orang maksiat, terbawa inya dalam suasana maksiat. Akhirnya si murid tadi melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh gurunya secara kasat mata dari perbuatan maksiatnya tadi. Hingga satu ketika gurunya itu datang dari Romo Indonesia di kampungnya, kunjungan dakwah. Dia berusaha untuk menghindari gurunya, takutan dikasyaf. Takutan dikasyaf. Kenapa? Dia sadar dia sering mimpi dengan guru itu, cuman dia abaikan mimpi itu. Tapi ketika mendengar gurunya datang, dia mencoba melarikan diri, mencoba tidak bertemu dengan gurunya. Akhirnya Allah berkehendak, yang namanya pertemuan Allah yang menentukan sejauh apapun kita akan berlari. Kalau Allah takdirkan untuk bertemu, pasti akan bertemu. Kayak pian ya, duduk di dalam masjid ini, dia majelis ini, sekuat apapun kaki pian rantai di rumah, kalau takdirkan hadir, tetap hadir. Kayak apapun caranya. Allah. Akhirnya bertemulah itu murid di satu tempat yang tidak diduga oleh si murid kepada gurunya ada di situ. Bertemu, akhirnya gurunya itu mengatakan, "Tir ya tirak, tir ya tirak, hablaka ma'ana." Terbang ikam setinggi-tingginya. Ingat, tali ikam masih lawan aku. Suatu saat bisa jadi aku tarik kembali. Itu guru murabbi. Silahkan wahai muridku, ikam pergi kemana saja silahkan. Tapi ujar si guru murabbi, suatu saat tali yang ada di tanganku ini aku tarik ikam. Talinya nih, ibarat pelayanan tuh, tali kendalinya masih di tangan guru. Untung kalau tali kendali itu masih di tangan guru, ujar gurunya, suatu saat aku tarik lagi. Akhirnya si murid itu di dalam pertemuan itu membuat bergetar jiwanya, menangis bahwasanya tidak disangka
perbuatan maksiat sebanyak itu pun sang guru masih saja mengikat dia dengan ikatan yang kuat. Begitu juga kuitan. Senakal apapun kita lawan kuitan, ya kan? Padahal hakikatnya kuitan kita tidak pernah benci dengan kita. Tapi kitanya aja kadang-kala memandang, mama kada sayang, abah kada sayang. Menyesal kita apabila kita kehilangan salah satu pintu kemakbulan doa di rumah kita, dan itu tidak akan bisa kita raih kembali kalaulah dia sudah wafat dan meninggal dunia. Doa yang paling makbul ketika mama abah pian hidup, datangi, doakan mak, mengangkat tangan dia, amin, kabul. Tidak ada hijab antara doa orang tua untuk anaknya, dia berdoa kepada Allah. Allah, nak buntung batuah, nak naik haji, nak soleh. Nah, doa-doa semacam ini tidak akan lagi kita dapatkan kalau dia sudah wafat. Sayangi mama abah kita yang masih hidup. Apabila sudah wafat, menyesal kita. Tidak pernah sekalipun memohon doa kepadanya. Seakan-akan kita sukses karena doa kita. Bukan. Karena doa mereka yang diam-diam di tengah malam, yang diam-diam di dalam sholatnya mendoakan kita. Allah. Apa ibu rahimakumullah. Jadi ridho mama abah dapat, ridho guru dapat, ridho Rasulullah dapat, lalu akhirnya dia mendapatkan ridho Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Nah, itulah disebut dengan kahusni ta'ah, sebaik-baik daripada yang ia ambil daripada keputusan setelah dia dapat cahaya, mata basirahnya melihat, hati itu memutuskan, inilah yang ku ambil, yaitu ketaatan. Namun apabila hati itu pada cahaya, ya kan, mata basirahnya pun tak dapat melihat, setelah itu dia ambil apa? Takubil ma'siyah. Ya Allah. Lalu kemaksiatan yang diambilnya seperti apa? Dia mengambil sukhtullah. Apa sukhtullah? Murkanya Allah. Ridhonya Allah itu kan yang paling besar kita tuntut. Sekarang yang paling besar kita jaga, jangan sampai kita mendapatkan adalah sukhtullah, murkanya Allah. Akbarul kabair, sepaling besar di antara dosa besar adalah di mana Allah murka kepada hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Lebih besar lagi daripada azab neraka. Kalau orang itu dimasukkan neraka masih ada ridho Allah. Allah cabut dengan iman yang masih ada di dalam hati hambanya tadi. Ridho Allah masih ada kepada itu hamba. Setelah selesai azab dan siksa oleh sebab dosa-dosa yang dilakukannya, diangkat dan dimandikan di telaga Kautsar, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah sudah sukhut, Allah sudah murka, Allah campakkan dan Allah biarkan selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Allah. Makanya waktu bulan Ramadan kita dituntut oleh ulama-ulama kita untuk berdoa. Apa doa yang sering dibaca di dalam bulan Ramadan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ridhaka, ridho pian. Al jannah, karena ridho pian masukkan ke dalam surga. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada pian dari apa? Min sakhatik, daripada murka pian. Dan apabila pian murka, masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Mudahan jangan sampai Allah murka lawan kita. Mudah Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Amin, Allahumma amin. Setelah itu lagi sya'nul basira al-maftuha, al-hukmu 'ala al-husni bil husni wa 'ala al-qabih bil qubhi. Perkara yang namanya basirah itu ketika dia terbuka oleh adanya cahaya yang sudah masuk ke dalam relung hatinya, maka dia dapat menentukan yang baik adalah baik, yang jahat adalah jahat. Makanya Nabi berdoa, di doa Nabi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa ujar Nabi, Allahumma arinil haqqa haqqa, ya kan, warzuqni ittiba'ah, wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah.
Ini domirnya anak, tapi kalau pengen berdoanya di saat berjamaah, lalu domirnya diganti nahnu. Allahumma arinal haqqa haqqa ya warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak, yang benar itu adalah benar. Ini abot 01 02 sudah jauh milihan sini milihan juga. Ya udahlah. Nah, pada saat kita di mana dihadapkan pilihan yang bingung, maka ketika orang ini sudah mengamalkan doa ini, mata basirahnya lah yang akan memutuskan dan hatinya akan menerima. Ujar mata basirahnya, ini yang pas, yang hak, ini yang batil, jangan diambil. Kenapa? Mata basirahnya nampak melihat adanya cahaya dan akhirnya hatinya menerima akan kebaikan oleh pandangan mata basirah yang sudah jelas karena adanya cahaya tadi. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar adalah benar. Bukan sampai di situ aja, minta tolong pula. Warzuqna ittiba'ah, ya Allah, anugerahi kami untuk bisa mengikutinya. Jadi apabila pian diberikan sudah kejelasan oleh Allah ini yang benar, mata basirah pian melihat dengan nampak, hati pian memutuskan inilah yang benar, lalu minta tolong lagi kepada Allah, ya Allah, mudahkan ulun mengikuti kebenaran itu. Cuman sekedar melihat banyak orang tuh tahu yang namanya miras itu haram, babi itu haram, mencuri itu haram, makan riba itu haram, tahu, tapi karena tidak diberikan oleh Allah taufik ittiba'ah untuk mengikuti kebaikan, karena tahu haram makan dia masih tahu. Yang namanya zina itu haram, tahu, tapi karena tadi tidak diberikan oleh taufik untuk bisa mengikuti yang baik dan untuk meninggalkan yang tidak baik, akhirnya dia lakukan yang tidak baik dan dia tidak lakukan yang baik. Wal'iyadzubillah. Wa arinal batila batila, dan ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan cahaya Allah, sehingga perjalanan hidup kita, mata basirah yang dititipkan oleh Allah ini berfungsi dengan baik, hingga hati kita menerima yang baik dan anggota tubuh kita bisa melaksanakan ketaatan yang baik. Oleh tuntutan kita adalah ridha Allah, dan ridha Allah di dalamnya ada ridha Rasulullah, ada ridha guru kita, ada ridha orang tua kita yang wajib kita tuntut, sehingga ridha Allah akan kita peroleh. Dan apabila ridha Allah kita peroleh, bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah. Itulah janji yang Allah berikan kepada hambanya yang mendapatkan ridhonya, dan janji Allah tidak akan pernah khianat. Kita saja yang kadangkala tidak yakin dengan janji Allah. Oleh sebab apa kita tidak yakin dengan janji Allah? Oleh sebab hati kita banyak noda, banyak kotoran, banyak yang merusak daripada pandangan mata hati itu, sehingga kada pinandu yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Malah kalau mata basirahnya tidak berfungsi yang baik, maka yang baik tadi menjadi buruk, yang buruk dianggapnya baik. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi
اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقي أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلال دائما وخلاص يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلحنا كل شؤون وبرضا من العين واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل من نغفر واستر أن تكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتابه فيه للناس وعلى آل الكرام الشهداء وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. minta maaf, minta